Shalom saudara-saudara, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin saudara ikutin saya terus akan video-video saya ini dengan tidak cemu-cemunya. Saudara berdoa bagi saya dan saudara juga men-sharekan kalau saudara diberkati melalui video saya. Saya harapkan tiap kali saudara menerima video saya, saudara benar-benar dibuka hati, dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Sekarang kita akan belajar anak Tuhan yang sehat rohani. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Setiap anak Tuhan pasti merindukan menjadi orang Kristen yang sehat, tidak sakit-sakitan dalam arti rohani, tetap tegar, segar dalam keadaan apapun, bagaimanapun, bahkan sampai kapanpun tetap sehat rohani. Nah saudaraku, kita langsung belajar. Apa tanda-tanda sehat fisik badan? Sehat fisik adalah tanda-tanda sakit, maksud saya, maafkan. Sakit, tidak gairah, badan lemas, emosi labil, tidak suka makan, tidak suka minum, tidak suka bicara, malas, dan segalanya malas. Itu tanda orang yang sakit secara fisik. Begitu pula tanda-tanda seorang sakit rohani. Tidak ada gairah, tidak suka berdoa, tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka beribadah, malas ke gereja, malas melayani, gampang putus asa, gampang tersinggung, gampang marah, dan seterusnya. Inilah orang Kristen yang sakit rohani. Nah saudara, kalau sudah sakit harus segera diobati, pasti. Kalau tidak diobati, penyakitnya akan makin hari makin bertambah dan makin hari makin berat. Bahkan bisa membawa akibat yang fatal, yaitu kematian. Begitu juga saudara sakit rohani. Kita harus cepat-cepat untuk minta pengobatan, diobati sakit rohani kita. Mengapa orang Kristen harus sehat rohani? Karena yang pertama, kita yang percaya kepada Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah menganugerahkan kasih karunia kepada kita. Sehingga kita disebut anaknya. Perhatikan kata anaknya. Tidak ada agama pun yang berkata dia adalah anak dari seorang tokoh agama dan sebagainya. Tidak ada. Hanya kekristenan, saudara yang percaya kepada Tuhan, kita disebut anaknya. Dan itulah yang Tuhan beri ketahuan kepada kita. Kamu yang percaya, aku akan menyebut dan memanggil kamu anak. Itu kata Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan menghendaki anak-anaknya tetap sehat, tetap tegar, kuat, hidup penuh kemenangan. Saudaraku, bagaimanakah mungkin kita punya Bapa yang di surga, kita punya Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit, Allah yang memberikan pengharapan, sedangkan anak-anaknya sakit rohani? Tidak mungkin saudaraku. Sebaliknya, seharusnya kita memiliki hidup sehat rohani kita. Tegar, kuat. Khususnya dalam menghadapi pandemi sekali lagi saudaraku. Kita tidak akan mudah loyo. Sakit pun kita tidak akan mudah loyo. Kita tidak akan mudah marah sama Tuhan. Ngambek sama Tuhan. Tidak. Tapi kita benar-benar tegar sehat menghadapinya. Ketiga, ingat saudaraku. Kenapa kita harus hidup sehat? Karena godaan-godaan, serangan-serangan, dan tantangan dari dalam, dari luar, dari dalam sangat-sangat luar biasa. Ibarat virus saudaraku. Virus yang masuk
menyerang kita, saudaraku. Itu yang kita hadapi. Ingat yang lalu kita sudah banyak bicara tentang menghadapi kemenangan hidup ini. Saudaraku, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Kedangingan, dosa, setan terus mengganggu kita. Agar kita loyo, agar kita pelan tapi pasti kita tinggalkan Tuhan. Terlalu banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta penginjil, terlalu banyak penatua majelis, terlalu banyak anak-anak Tuhan tinggalkan Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak hidup intim takut kepada Tuhan. Karena agama hanya dianggap sebagai pengetahuan saja, ilmu saja, intelektual saja. Mereka tidak meresapi dan menerima secara pribadi dalam hati mereka akan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Iblis masuk di dalamnya, menggoda kita. Waduh, saudaraku, akhirnya kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Kita bilang, mana Tuhan, Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan membiarkan pandemi sampai sekian lama terus ada dalam dunia ini. Terus cokol kalau saya katakan kata-kata ini. Ada dalam dunia ini. Wah, kita marah. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Saudaraku, ingat, iblis itu masuk menggoda kita. Tuhan tolong saudaraku. Tuhan mau saudara sehat. Sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita sehat dan apa akibatnya kalau kita sehat melayani. Ikutin saya terus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.